Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini kita ketemu lagi bersama saya dan akan membahas lanjutan dari Microsoft Word untuk memula bagian keempat. Kali ini menuju ke bagian kelima, yaitu memformat atau menata paragraf. Kita simak video berikut ini. Kita lihat di sini pada grup paragraf video yang sebelumnya kita telah bahas masalah bullet and numbering ya. Kemudian hari ini kita akan bahas tentang paragraf. Pada grup paragraf ini terdapat ikon-ikon align left, ini adalah untuk pengetikan rata kiri. Ini pada defaultnya ini sudah aktif ya. Kemudian ini ada center untuk pengetikan rata tengah. Kemudian di sini ada line right atau rata kanan. Kemudian di sini ada justify atau rata kiri dan rata kanan. Nah, sebagai contoh, mari kita lihat teks berikut ini. Saya akan mengetikkan judul. Judul itu biasanya kan rata tengah. Maka sebelumnya saya akan mengklik center ini. Ini bisa diketikkan, diaktifkan sebelum mengetik maupun sesudah mengetiknya. Diklik, kemudian mulailah mengetikkan judulnya, dan enter ya. Kemudian saya tekan enter lagi 2 kali. Nah, lalu pengetikan isinya, saya berencana ingin mengetik dengan memanfaatkan rata kiri, berarti saya klik line left ini. Kita coba ya, rata kiri seperti apa. Ya, kita lihat hasilnya. Paragraf ini sebelah kirinya rapi, tetapi sebelah kanannya tidak, karena memang kita sudah mencoba menggunakan rata kiri atau line left. Saya akan masuk ke paragraf berikutnya dengan menekan enter. Lalu pada paragraf berikutnya saya akan mencoba mengetik dengan rata kanan atau align right ini. Saya aktifkan. Kemudian kita mulai mengetik satu paragraf saja sebagai contoh. Ya, inilah paragraf rata kanan. Jadi sebelah kanannya rata, sebelah kirinya tidak rata, karena kita memanfaatkan fasilitas align right ini. Bagaimana kalau saya akan masuk ke paragraf ketiga? Saya enter, dan pada paragraf ketiga ini saya akan mengetik dengan memanfaatkan fasilitas rata kiri dan rata kanan atau justify. Kita lihat hasilnya. Kita lihat di sini, maka paragraf yang bersangkutan hasilnya menjadi rata kiri dan rata kanan. Nah, inilah yang disebut memanfaatkan fitur-fitur untuk merapikan paragraf. Gunakan sesuai dengan kebutuhan, dan apabila sudah terlanjur diketik dan ingin diperbaiki, tidak perlu dihapus, namun cukup diseleksi saja paragrafnya. Seperti misalnya nih, 2 paragraf yang pertama dan kedua ini akan saya ubah menjadi rata kiri dan rata kanan semua. Maka 2 paragraf ini cukup diblok. Kemudian pilih saja ini rata kiri dan rata kanan. Nah, maka dia berubah menjadi rata kiri dan rata kanan. Nah, itulah mengenai perataan paragraf. Kemudian fitur berikutnya adalah di sini, menu berikutnya adalah line and paragraph spacing. Ini adalah untuk mengatur baris spasi dalam paragraf. Sebagai contoh, 3 paragraf ini ya
spasi barisnya, jarak barisnya antara baris pertama dengan baris kedua ya, dan baris-baris berikutnya ini 1, 2, 3, 4, ini jarak barisnya adalah 1 spasi ya. Ini juga sama, setiap barisnya dalam paragraf tersebut jaraknya 1 spasi, dan yang ketiga pun sama. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengubah? Silahkan diblok saja bagian atau paragraf yang akan diubah jarak spasinya ya. Kemudian klik tombol panah ke bawah ini, kemudian pilih apakah 1 spasi ini tetap berarti ya, atau 1,15 spasi, dan silahkan dilihat teksnya akan berubah ya, apa 1,5 spasi biasanya untuk skripsi, atau 2 spasi. Nah ini silahkan dipilih dengan sesuai dengan kebutuhan, 1,5 misalnya, jadi jaraknya agak renggang. Demikian juga kita cek ya, di sini ada line spacing option, kita lewati dulu. Ada add space before paragraph, ini untuk menambahkan jarak ya, space ya, jarak sebelum paragraf. Maksudnya sebelum paragraf ini dengan atasnya ini ada jarak. Demikian juga ini, sebelum paragraf ini dengan atasnya, sebelumnya paragraf ini kan, ini berarti ya, ini ada jarak ya. Jaraknya berapa bisa diatur di situ. Nah ini, dan di bawahnya ini saya remove dulu ya, ini remove berarti sudah aktif. Ini ada jarak antara paragraf yang satu dengan paragraf di bawahnya. Nah ini karena sudah ada jarak, maka kita bisa mengatur apakah mau dihapus jaraknya. Coba kita cek ya, ini kan antara paragraf 1 dan paragraf di bawahnya dengan paragraf setelahnya kan ada jarak. Kalau jaraknya saya hilangkan, nah remove space, nah maka antara paragrafnya tidak ada jarak. Sehingga kalau kita ingin mengatur jarak antar paragraf, silahkan memanfaatkan add space before paragraph, yang berarti akan mengatur jarak antara paragraf 1 dengan paragraf di atasnya, atau mengatur jarak antara paragraf 1 dengan paragraf di bawahnya. Kalau dua-duanya bagaimana? Dua-duanya boleh. Berarti jarak antara paragraf 1 dengan paragraf di bawahnya ada jarak, jarak antara paragraf 1 dengan paragraf di atasnya juga ada jarak. Kita cek ya, ini dengan bawahnya ya. Nah ini ada jarak. Kemudian ditambah lagi dengan atasnya. Nah jadi pilih salah satu. Inilah yang dimaksud dengan space before paragraph. Dan kalau sudah aktif tentunya bisa di remove ya. Ini berubah menjadi ada kata remove nya untuk menghapus jarak antar paragraf yang sebelumnya maupun setelahnya. Baik, berikutnya adalah ada line spacing option. Line spacing option ini sama saja kita klik tombol ini, sama. Nah munculnya adalah jendela paragraf. Jendela paragraf ini ada 2 tab ya, tab indent and spacing dan juga tab line and page breaks. Kita akan bahas yang ini dulu, indent and spacing. Di antaranya ada general. Pada general kita bisa memilih perataannya, rata kiri, kanan, tengah, atau kiri kanan seperti ini ya. Kemudian outline level ini kita akan bahas berikutnya. Kemudian indentation, indentasi ini kita lewati dulu. Spacing ini ada tadi ya, spacing before ya, jarak antara paragraf 1 dengan paragraf di atasnya dengan paragraf sebelumnya ini berapa, ini ternyata 12. Jarak antara paragraf 1 dan paragraf di bawahnya ini 8 poin, dan ini bisa diatur. Kalau kita menggunakan ini kan hanya ada jarak saja, tapi jaraknya berapa nggak bisa diatur. Tapi kalau pakai ini bisa diatur jaraknya berapa poin, semakin jauh ini lihat contohnya, atau ini juga semakin jauh dengan sebelumnya, dengan setelahnya. Kalau di OK maka semakin jauh ini jaraknya. Nah kemudian di berikutnya ada line spacing. Line spacing adalah jarak baris di dalam sebuah paragraf. Nih
baris satu dengan baris di bawahnya ini jalannya 1,5 spasi. Ini sama dengan kita pilih yang ini ya. Nah ini, jadi jalan pintasnya lewat ini bisa. Nah kemudian yang belum dibahas adalah mengenai indentation. Indentation ini seperti ini kawan-kawan. Kita lihat ya, bahwa ketika kita mengetik pasti ada jarak antara tepi kiri kertas dengan pengetikan pertama, tepi atas kertas dengan teks awal di bawahnya. Demikian juga ada batas antara tepi kanan kertas dengan teks di sebelah teks paling kanan. Di bawah juga sama. Nanti kalau diketik penuh tidak mungkin sampai sini, pasti ada jarak. Nah, jarak-jarak tepi kiri atas kanan bawah itu namanya margin, ditandai dengan warna abu-abu. Jadi warna abu-abu ini tidak akan dimasuki teks. Ini juga batasnya di abu-abu ini. Nah, atasnya juga sama, bawahnya juga sama. Nah, kemudian itu kan jarak dari tepi kiri kertas ke teksnya. Tapi jarak dari margin, ini kan margin kan namanya, dengan teksnya disebut dengan indentasi. Nah, ini ada simbol segitiga di atas. Segi di atas ini namanya first line indent. Ini digunakan untuk mengatur posisi baris pertama di setiap paragrafnya. Contohnya ini 3 paragraf saya blok saja karena sudah terlanjur diketik. Nah ini segitiga di atas untuk mengatur baris pertama dalam sebuah paragraf. Kalau kita geser, lihat, maka setiap baris pertama dalam paragraf pasti posisinya berubah lurus dengan segitiga ini. Ini karena awal paragraf baris pertama awal paragraf, maka dia lurus juga, dan seterusnya gitu. Sedangkan segitiga yang bawah ini, nah ini disebut dengan hanging indent, bukan kotaknya ya. Kalau kotak namanya left indent. Segitiga yang bawah ini digunakan untuk mengatur posisi baris di dalam sebuah paragraf selain baris pertama. Jadi untuk mengatur nih baris kedua, ketiga, dan keempat. Untuk mengatur baris kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah ini diatur bisa tidak di sini. Kalau kita majukan sedikit maka dia akan maju. Nah, dan bisa juga seperti ini. Nah, jadi ini untuk mengatur first line indent, indentasi pada baris pertama. Ini untuk mengatur selain baris pertama. Nah, sedangkan yang segi kotak ini ya, kotak ini digunakan untuk mengatur indentasi kiri. Artinya baris pertama maupun baris kedua dan seterusnya ini akan diatur serentak lewat kotak ini. Nah, ini untuk bergerak bersama-sama. Lalu yang sebelah kanan ini namanya indentasi kanan. Ya, bisa digeser lagi. Ini untuk mengatur indentasi kanan. Pengaturan ini bisa dilakukan lewat tombol-tombol ini, bisa juga lewat paragraf tadi. Nah, ini ya, indentasi kirinya 0 kan tepat nih, 0 di marginnya tepat ya. Sedangkan indentasi rightnya kanannya di sini ini kegeser dikit ya, jadi 0,6. Kalau di 0 kan jadi pas nanti di sini ya. Kemudian first line indentnya ini kan tadi menjorok ya, menjoroknya berapa inci, ini ternyata 0,56 inci. Ini bisa diatur juga dari sini. Jadi pengaturan bisa lewat menu ini, jendela ini, bisa juga lewat langsung ini. Kemudian tinggal diklik OK. Berikutnya akan kita bahas lagi tentang shading. Shading ini sebenarnya efeknya mirip dengan ini, dengan text highlight color, yaitu untuk membuat warna gitu ya, warna yang di blok. Kalau saya membuat blok pada bagian ini, lalu saya klik shading, sebelumnya pilih shadingnya dulu ya di panah ini, kuning misalnya ya, maka akan muncul warna kuning. Tapi ini berlaku untuk paragraf ya. Kalau diklik di sini, saya pilih shading. Nah, ini berlaku untuk paragraf.
Sedangkan kalau highlight ini berlaku untuk bagian yang di blok. Contoh, ini saya blok. Kalau saya klik ini, nah berlakunya hanya pada teks yang bersangkutan. Oke. Berikutnya adalah tentang border atau bingkai ya. Bingkai ini juga berlakunya, kita cek ya. Ini taruh di sini, lalu pilih bingkai, bisa bingkai bawah, atas ya. Nanti berfungsi pada paragraf. Kalau bottom border maka akan muncul bingkai bagian bawah paragraf yang sedang aktif. Yang sedang aktif itu kalau paragraf bisa karena di blok, bisa juga karena kursornya di sini di paragraf yang bersangkutan. Kalau saya pilih yang top border maka yang ada adalah bagian atas. Kalau saya pilih left border, nah kiri, kanan, no border untuk menghilangkan, dan all border untuk kiri, kanan, atas, bawah, dan tengah kalau ada, outside border untuk membuat garis luar, dan inside untuk membuat garis dalam. Nah, ini barangkali dibutuhkan. Saya kira untuk materi tentang paragraf cukup sampai di sini. Ya, demikianlah kawan-kawan materi tentang memformat paragraf pada Microsoft Word untuk pemula bagian kelima ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.